Insyaallah yang mengisi acara Imam Tarawih dan untuk Bapak Ustadz kepada Pak Ustadz saya persilakan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan saum di hari yang kedua, yang mana tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang kita dapatkan pada hari ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara terdekat dengan kita, tetangga-tetangga yang ada dan kenal dengan kita, atau bahkan guru-guru kita yang di tahun kemarin mereka bersama-sama dengan kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, tetapi di tahun ini Allah takdirkan mereka lebih mendahului kita. Artinya kita mendapatkan kesempatan yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah, dan mungkin ini seringkali diulang-ulang. Ketika Allah mewajibkan saum kepada kita, maka sesungguhnya ujung-ujungnya adalah agar menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada-Nya. Betul Bapak Ibu ya? Artinya ini adalah kesempatan buat kita di masa-masa penantian yang sama di antara orang-orang yang ada untuk kemudian di kemudian hari dipanggil oleh Allah, finish di dalam kehidupan di dunia, kembali kepada Allah dalam kondisi yang taat kepada-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum bulan Ramadan ini untuk kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang meyakini dalam dirinya hidup tanpa dosa. Ada di sini yang yakin bahwa selama hidupnya tidak melakukan dosa? Ayah, Pak, Bu? Ke ayah. Yakinlah semuanya juga punya dosa. Maka momentum bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah wal ramadana ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair." Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa yang di antara manusia itu jika dosa-dosa besar dijauhi. Artinya, ketika kita memasuki bulan Ramadan di tahun ini, tahun kemarin pun memasuki bulan Ramadan, maka antara Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini adalah penggugur dosa selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Ada kesempatan yang besar bagi kita kemudian menghadapi bulan Ramadan. Hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita melaksanakan bulan Ramadan, ibadah saum, maka hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk dileburkan dosa-dosa kita.
Makanya sangat sayang sekali ketika Ramadan tiba, kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, dan itu tidak ada pahala yang lain selain hanya menahan lapar dan dahaga. Sayang sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat tarawih, Ramadan seringkali disebut dengan Syahrul Quran. Betul ya? Di mana Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya di bulan Ramadan. Makanya kalau kita melihat di bulan Ramadan, banyak orang berbondong-bondong menghidupkan malam-malamnya atau siang-siangnya itu dengan bertilawah Al-Quran. Maka ada amalan-amalan lain yang bisa kita hidupkan, bisa kita hiasi di bulan Ramadan ini selain saum di bulan Ramadan, itu adalah dengan tilawah Al-Quran. Supaya kita benar-benar mengoptimalkan bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya. Selama kita benar-benar menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah akan berpahala, dan akan lebih berpahala lagi hidup bulan Ramadan ini manakala kita melaksanakan amalan-amalan yang lain. Salah satunya adalah tilawah Al-Quran. Yang kedua, yang saat ini insya Allah kita akan laksanakan adalah qiyam Ramadan. Salat, menghidupkan atau menegakkan bulan Ramadan dengan memperbanyak sholat di malam hari. Tarawih mengurangkan sebab. Katanya Pak, Bu, beres? Sampai setara sawar ya tanya. Tarawih itu artinya tenang, nyantai gitu. Jadi sholatnya itu tenang, nyantai. Rasulullah SAW menjanjikan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mendirikan, yang sholat di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, keimanan, dan pengharapan kepada Allah, maka pasti insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Kita yang meyakini diri kita banyak dosa, ada kesempatan yang Allah berikan, kira-kira akan dibawa atau tidak untuk kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya? Ya pastinya juga pengen ya Pak, Bu. Saat kita kemudian banyak dosa, diberikan kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya, maka yuk kita sama-sama berbondong-bondong. Amalan yang kedua yang bisa kita laksanakan adalah menghidupkan malam, menegakkan malam di bulan Ramadan dengan memperbanyak sholat. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu amalan yang mungkin kita bisa laksanakan di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Ada salah satu hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala saum dari orang yang kita beri makan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang tersebut. Jadi kalau hari ini kita melaksanakan saum, Pak, Bu, insya Allah dapat pahala saum ya, yakin? Insya Allah. Kemudian kita memberikan makan kepada orang yang berbuka, kita dapat pahala saum yang lain dari orang yang memberikan yang saum yang kita berikan makan itu. Masya Allah. Kalau itu satu, kalau dua, ada dua pahala, Masya Allah. Kalau yang tiga, ada tiga pahala, dan seterusnya, Masya Allah. Ini adalah kesempatan-kesempatan yang luar biasa, yang di bulan lain kita tidak mendapatkan kesempatan itu, kecuali berbuka bagi orang yang saum sunnah. Kan jarang kita memberikan makan pada orang yang saum sunnah. Bulan Ramadan, seluruh umat yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dipastikan akan saum, insya Allah. Yang beriman kepada Allah, karena yang dipanggil oleh Allah adalah yang beriman, semuanya yakin insya Allah, kecuali yang akhwat yang berhalangan. Insya Allah akan melaksanakan saum. Artinya kesempatan dan peluang itu begitu besar untuk kita beramal saleh. Terakhir, saya mencoba membacakan salah satu firman Allah dalam Quran surat Fatir. Ada satu perniagaan yang Allah janjikan tidak akan pernah rugi. Pak, Bu, kalau kita berjualan, berniaga, sok rugi kan ya? Ini ada satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Perniagaan seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma
mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Alkitab Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rizkinya, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan lan tabur, yang tidak akan pernah merugi. Ada 3 amalan yang bisa kita lakukan, yang itu adalah amalan Allah janjikan tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Amalan itu adalah yang pertama apa Pak Bu tadi? Ya, membaca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak sebahagian rezeki. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal-amal saleh kita. Selain amalan yang diwajibkan saum, kita juga melaksanakan dan menghidupkan amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diampuni dosa-dosanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.